Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk kepada materi selanjutnya, masih dalam bilangan berpangkat. Kali ini mengenai bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai bilangan berpangkat 0. Ya, namun sebelum kita masuk lebih lanjut kepada bilangan berpangkat 0 ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah suatu bilangan berpangkat kepada basis terkecilnya. Waduh, apa tuh ya? Bagaimana tuh caranya? Aduh, bingung. Dengan judulnya aja sudah bingung. Merubah suatu bilangan berpangkat kepada basis terkecilnya. Ya, maksudnya apa? Yang pertama, sesuai dengan konsep bilangan berpangkat yang sudah dibahas sebelumnya ya. Ya, bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat n. Ya, yang dikatakan sebagai basis adalah, ya, simbolnya ini A ya. Ya, ini basis. Atau basis itu apa sih? Kemarin bilangan pokok. Ya. Ya, sekarang kok ada basis terkecilnya? Maksudnya apa? Basis terkecilnya maksudnya apa? Ya, ada beberapa bilangan yang bisa kita kategorikan sebagai basis. Ya, siapa aja mereka? Ya, mereka adalah bilangan-bilangan yang bukan merupakan hasil dari perpangkatan suatu bilangan. Ya, berdiri sendiri. Ya, bilangan itu bukan hasil pangkat dari bilangan yang lain. Ya, tapi dia berdiri sendiri. Lantas siapa yang merupakan bilangan yang merupakan basis? Yang pertama, ya, bilangannya yang merupakan basis adalah 2. Coba perhatikan. Ya, 2. 2 ini ya berdiri sendiri. Dia hanya bisa memangkatkan dirinya sendiri. 2 pangkat 1. Ya, tidak bisa dari 3 pangkat 2 hasilnya 2, nggak mungkin kan? Dia berdiri sendiri. Kemudian siapa lagi yang merupakan basis? 3. Kemudian selanjutnya ada lagi nggak? 4. Nah, perhatikan 4. 4 ini basis bukan? Kategori basis bukan? Bukan, karena 4 ini merupakan hasil dari perpangkatan bilangan yang lain. Yaitu siapa yang dipangkatkan hasil 4? Ya, ini bisa didapat dari 2 pangkat 2. Maka dari itu ini bukan basis. Ya, 4 bukan basis. Oke. Selanjutnya, karena 4 bukan basis, kita cek yang bilangan 5. Apakah bilangan 5 basis? Ada nggak bilangan lain yang dipangkatkan hasilnya 5? Tidak ada ya. Ya, maka dari itu 5 itu basis. 6 basis bukan? Coba cek. Ada nggak bilangan lain yang dipangkatkan hasilnya 6? Nggak ada ya. 7, dia pun tidak ada bilangan lain yang dipangkatkan hasilnya 7. 8 kira-kira. Nah, kalau 8 ini basis bukan? Kita cek. Ada nggak bilangan lain yang kalau dipangkatkan hasilnya 8? Ada nggak? Oh, ada. Siapa? 2. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 2 pangkat 3. Nah, maka dari itu, seperti 4 tadi ya, 8 ini bukan basis. Tapi basis dari 8 adalah 2. Paham ya? Bilangan asalnya dari 2, 8 itu, yaitu 2 pangkat 3. Begitupun tadi dengan 4. 4 bilangan asalnya tadi dari 2, 2 pangkat 2, basisnya 2. 4 ini basisnya 2. Ya, paham ya? Oke, 8 bukan basis. Kita lanjut. Karena 8 bukan basis, kita lanjut ke 9. 9 basis bukan? Coba dicek. Ada nggak bilangan lain yang ketika dipangkatkan hasilnya 9? Oh, ada. Siapa? 3. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Oh, berarti 9 ini bukan basis. Ya, 9 ini adalah basis dari 3. Basisnya 3. Ya, karena 9 berasal dari 3. 3 pangkat 2. Maka dari itu 9 bukan basis. Tapi ya, dia berasal dari basis 3. Oke, next. 9, 8, 9 bukan. Oh, 10. Kita cek.
Ada nggak bilangan lain yang kalau dipangkatkan hasilnya 10? Cek, ada nggak? Oh, tidak ada ya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Inilah bilangan-bilangan yang merupakan dikategorikan sebagai basis, ya, bilangan basis. Bilangan, sorry, maaf, ini adalah bilangan basis. Ya, sebagai contoh, ya kita kembali kepada judul. Tadi sudah ya mudah-mudahan kalian sudah paham ya mengenai bilangan basis ini. Yang merupakan basis adalah 2, 3, bilangan basis 2, 3, 5, 6, 7 dan 10 sampai seterusnya nanti. Masih banyak. Tapi biasanya kita pakai sampai 10 ya. Sebagai contoh, kita balik lagi ke judul ini, merubah suatu bilangan berpangkat kepada basis terkecilnya. Contoh tadi ya, saya punya angka bilangan 8. Oke, 8 kita mau rubah menjadi basis terkecilnya ya. Basis terkecilnya. Bagaimana? 8 basisnya berapa? Asalnya dari bilangan siapa? Bilangan berapa? Bilangan 2. Basis terkecilnya adalah 2, maka 8 itu sama aja 2 pangkat 3 ya. Lagi, saya punya 27. Kira-kira 27 ini basis berapa? Asalnya dari basis berapa? Ayo, siapa yang dipangkatkan bisa menghasilkan 27. 2 bisa nggak kalau kita pangkatin hasilnya 27? Nggak bisa ya. Oke. 3? Oh, 3 bisa kita pangkatin nih. Maka dari itu 27 ini adalah basisnya 3. Basisnya 3. Supaya jadi 27 dia harus dipangkat berapa? 3 pangkat 3. Mulai paham ya? Ini cara merubah suatu bilangan berpangkat kepada basis terkecilnya. 8 ini adalah bilangan hasil perpangkatan. 27 pun begitu. Contoh lagi, seperti yang tugas hari Rabu ini, Rabu kemarin ya. Ya, di situ saya punya contoh soal yang 3, nomor terakhir. Saya punya 4 soalnya ya, 4 kali 25 pangkat berapa kemarin? Pangkat 6 ya. Ya, ini sebenarnya ya, kedua bilangan ini 4 dan 25 bisa kita rubah ke dalam basisnya yang terkecil. Kalau 4 ya, kalau 4 lebih gampang hitungnya jadinya. Kalau 4 basis berapa tadi? Basis 2. Ya, 2 dipangkatin berapa supaya jadi 4? Ya, 2 pangkat 2 dikali. Nah, kalau 25 basis berapa? Ayo kira-kira, ya karena belakangnya 5 otomatis basisnya dia akan ya pasti bilangan 5. 5 pangkat 2 dipangkatin lagi 6. Ini sama aja seperti itu ya. Contoh lagi yang lain, saya punya 1000. Kira-kira 1000 ini basisnya berapa? Berasal dari basis berapa? Cek. 2 bisa nggak? 2 pangkat berapa hasil 1000? Ya, paling gampang karena 0 semua. Kira-kira yang paling memungkinkan yang mana? Ya, yang 10. Ya, dia adalah basis 10 alias 10 pangkat. Ya, 10 pangkat 3. 10 pangkat 2 100. 100 ya, ini sama aja 10 kali 10 kali 10 ya, alias 10 pangkat 3. Bisa ya, dicatat ya, tolong dicatat lagi supaya lebih jelas. Saya hapus dulu, maaf sebentar. Oke, contoh yang lain, misal saya punya 125. Kita mau rubah menjadi basis terkecilnya. Kira-kira 125 basis berapa? Ya, gampang ya, mencirikannya gampang. Karena di belakangnya 5 ya pasti basis 5. 5 pangkat berapa? Ya dia ada basis 5. 5 pangkat
3. Lagi contoh saya 32. Oke, kira-kira 32 basis berapa yang paling memungkinkan dari bilangan-bilangan basis ini? Ayo, 3 bisa nggak? Bisa hasilkan 32. 3 pangkat berapa? Bisa nggak? Nggak. 2 bisa? 6 bisa? 7, 10? Kira-kira berapa? 2? Ya, 32 adalah basis 2. Alias 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 pangkat 5. Nah, inilah cara merubah suatu bilangan ya kepada basis terkecilnya. Lagi supaya makin jelas, 81 deh. Coba kita mau rubah 81. 81 basis berapa? Oh, dia 9 kali pangkat 2, 9 pangkat 2 ya. 9 pangkat 2, 81 itu 9 pangkat 2. Ya, tapi 9 ini bukan basis. Ya, ada nggak di sini kategorinya 9 basis? 9 itu basis? Bukan ya. 9 itu masih berasal dari basis 3. Ya, berarti 81 kita cek. Yang paling memungkinkan dia adalah basis 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Ayo, 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Kalau 3 pangkat 3 tadi hasilnya berapa? 27 ya. 27. Oh, kira-kira kalau 81 ya 3 pangkat ya 27 kali 3 berapa sih? Kita cek 27 kali 3. 7 kali 3 1. Simpen 2, 21 ya, simpen 2. 2 kali 3 81. Berarti 3 pangkat 4. Hasilnya 81. Jadi 81 ini adalah basis 3 pangkat 4. Bisa ya? Ini harus dicatat. Lebih dahulu catat ini. Baru kita akan melanjutkan kepada yang pertama, yaitu bilangan berpangkat 0. Ya, kita lanjutkan bilangan berpangkat 0. Konsepnya seperti apa sih? Ya, ini konsepnya ya. Saya misal punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ya, alias kalau dibentuk pecahan per jadi seperti ini. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ya, bener ya. Berapa sih harusnya hasilnya nih? 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ya, ini kan hasilnya adalah, kalau disederhanakan harusnya bisa dong. Sama-sama aja kan. Kayak misal 2 pangkat 3 ini kita simbolkan A. A besar. A besar dibagi A besar, hasilnya berapa? 1. Nah, oke. Kembali lagi ke sini konsepnya ya. Atau dari sini bisa juga. Ya, kepada sifat bilangan berpangkat yang kemarin. Kalau dibagi, bilangan berpangkat kalau dibagi, yang kemudian basisnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka pangkatnya diapain kalau dibagi? Ya, dikurang. Ya, sama aja. 2 sini ya, saya turunin ya. 2 pangkat 3 dikurang 3. Ya, sama dengan 2 pangkat 0. Tadi sama aja, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 hasilnya 1. Oh, 2 pangkat 0 pun sama aja hasilnya 1. Ya, ini konsepnya. Bilangan yang dipangkatkan dengan 0 selalu hasilnya atau pasti hasilnya 1. Ya, ini asal konsepnya. Ya, contoh lain mungkin saya punya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Ya, ini kan sama aja 3, alias langsung deh ya. Saya bikin coret-coretan di sini deh. 9, 3 pangkat 2, 9 dibagi 9. Sama dengan berapa? 1. Ya. Kalau kita pakai konsep sifat bilangan berpangkat, ini menjadi 3 karena dibagi maka pangkatnya dikurang. 3 pangkat 2 dikurang 2. Alias 2 kurang 2, 3 pangkat 0. Hasilnya juga dia sama dengan 1. Ya.
Jadi dapat kita simpulkan, maka suatu bilangan ya disimbolkan dengan A, jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Ya, di kelas 8 sebenarnya sudah pernah saya singgung ini. Ya, apapun bilangannya, bukan apapun makanan ya, apapun bilangannya, jika dipangkat dengan 0 maka hasilnya pasti 1. Oke, selesai sudah bilangan berpangkat 0, dicatat. Ya, kita akan lanjut kepada bilangan berpangkat negatif. Ya, gampang kok materi pertama ini, bab pertama ini kalian gampang, kelas 9 gampang. Oke, kita masuk ke bilangan berpangkat negatif. Pangkatnya bilangan negatif. Ya, kalau kemarin pangkatnya bilangan positif. Contoh, saya punya 6, jangan 6 ya, senang banget sama 6. Saya punya 5 pangkat min 1. Ya, jangan min 1, min 2. Ya, harus kalian ketahui, bilangan berpangkat negatif itu adalah bisa, kalau saya sebutnya, pangkat palsu. Pangkat palsu atau pangkat tak sebenarnya. Ya, karena sejatinya dia sebenarnya 5 pangkat min 2 ini bukan pangkat min 2. Ya, bentuknya bukan 5 pangkat min 2. Ya, lantas bentuk aslinya seperti apa? Nah, ini merubahnya kepada atau menjadi bilangan berpangkat positif. 5 pangkat min 2 itu sama aja 1 per, ya, 1 per 5 pangkat min 2 nya ini turun ke bawah. Tapi karena dia sudah turun, maka menjadi positif. 1 per 5 pangkat 2. Inilah bentuk aslinya. Ya, bukan palsu lagi nih, ini bentuk asli. Ini bentuk aslinya. Sudah tidak kamuflase. Contoh lagi, misal saya punya 6 pangkat min 8. Ini sama aja bentuk aslinya adalah 1 per 6 pangkat 8. Paham ya? Gampang ternyata ya, kecil lah. Mudah-mudahan kalian paham ya. Lagi contoh, saya punya 2 pangkat min 3. Nah, ini sama aja 1 per 2 pangkat 3. Kok bisa jadi seperti itu? Dari mana sih konsepnya? Saya jelaskan. Kita perhatikan di sini. Ya, saya akan buat pangkat bilangan basis 2. Ya, pangkatnya turun. Ya, contoh, saya punya 2. Yang pertama 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Ini konsep bilangan negatif, pangkat bilangan berpangkat negatif. 2 pangkat 0, 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 8. Ini konsepnya. Coba kita selesaikan. 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 8. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2. Ya, 2 pangkat 0 tadi berapa? Kalau dipangkatin 0, 1. Kan turun ya. Ya, berarti mungkin nggak sih 2 pangkat min 1 ini hasilnya nanti akan lebih besar dari 1, 2, 4, 8? Nggak mungkin dong, pasti lebih kecil. Ya, ini konsepnya. Ini palsu. Ya, 2 pangkat min 1 sama aja 1 per 2 pangkat 1. Karena pangkatnya 1, tidak usah ditulis. Ya, 2 pangkat min 1 itu sama aja 1 per 2. 2 pangkat 1. 2 pangkat min 2 sama aja 1 per 2 pangkat 2. Ya, alias sama aja 1 per 4. Ini ya, 1 per 4. Ini setengah. 2 pangkat, oh ini kok min 8, jauh banget ya. Min 3 maksudnya ya. 2 pangkat min 3. Oh, ini sama aja 1 per 2 pangkat 3. Ini bentuk aslinya. Ya, kita selesaikan. 1 per 2 pangkat 3 adalah 1 per 8. Nah, inilah
konsepnya. Semakin lama semakin turun, ke kanan turun, ke kiri naik. Begitu ya, paham ya? Ya, contoh lagi, misal sekarang kebalik. Kalau misal saya punya pangkat positif, saya punya 2 pangkat 3. Ya, kita mau rubah jadi pangkat negatif. Ini jadi seperti apa? Contoh ini, ya. Aslinya pangkatnya ada di atas, ya. Pangkatnya ada di atas. Ketika turun tadinya negatif, ketika turun jadi positif. Oh, kalau ini awalnya di atas nih, dia bernilai positif. Nah, kalau kita rubah menjadi pangkat negatif, berarti dia akan ada di bawah. Jadi sama aja 1/2 pangkat min 3. Perhatikan konsepnya. Kalau ke bawah berubah tandanya. Ya, ini konsep tambahan saja. Ya, konsep tambahan saja. Oke, masuk ke contoh berikutnya. Ini tambahan ya. Contoh berikutnya, saya punya 1/32. Oke, kita mau rubah jadi bilangan pangkat negatif. Ya, 1/32. Ini sama aja 32 kita rubah dulu. Jadi basis berapa? 32 tadi udah ya. Basis berapa sih dia? Basis 2. 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 32. 2 pangkat 5. Ya, ini sama aja kalau dirubah menjadi bilangan berpangkat negatif adalah 2. Nah, 5-nya pangkatnya naik ke sini kan. Ya, karena tadinya positif jadi negatif ketika naik. Berubah ya. 2 pangkat min 5. Contoh lagi, saya punya 1/3 pangkat 6. Ya, ini kalau dirubah menjadi bilangan berpangkat negatif, hasilnya sama aja 3 pangkat. Ya, sekarang prosesnya dibalik ya. 3 pangkat min 6. Ya, kalau yang ini tadi dari negatif dulu pangkatnya menjadi positif. Kalau yang ini dari positif dulu ya menjadi pangkat negatif. Ya, paham ya? Bisa ya? Ya, selanjutnya kita akan coba jawab soal ya, dari beberapa soal yang ada untuk lebih supaya kalian lebih paham lagi. Oke, kita akan coba jawab soal ya, ini soal ya. Ada 3 soal, kita akan coba selesaikan. Ya, yang pertama 1, 2, 3. Oke, kita coba jawab. Nomor 1, nyatakan 8 pangkat min 7 dan 6 A pangkat min 5 B pangkat min 3 sebagai bilangan berpangkat positif. Gampang ya. Yang pertama 8 pangkat min 7. Gampang sekali nih ya. Ya, ini sama aja. Kalau kita rubah menjadi pangkat positif adalah 1/8 pangkat 7. Selesai. Ya, yang keduanya, nomor 1 yang keduanya ada 6 A pangkat min 5 B pangkat min 3 sama dengan, kalau seperti ini bagaimana? Supaya lebih aman bikin dulu pernya. Ya, yang di atas ya kira-kira siapa nih? Ya, sebelum isi yang atas, yang bawah dong bisa kita isi. Ya, yang bawah ini adalah yang berpangkat negatif. Yang berpangkat negatif siapa? Ya, yang berpangkat negatif adalah ini ya, A pangkat min 5 dan B pangkat min 3. Maka yang di bawah atau penyebut adalah A pangkat 5 B pangkat 3. Berarti atasnya siapa? 6. 6 ini pangkat berapa? Pangkat 1. Pangkatnya sudah positif ya. Sudah pangkat positif. Berarti ini sama aja 6 per A pangkat 5 B pangkat 3 bentuk pangkat positifnya. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ada 3/5 X pangkat min 4 Y. Ya, disuruh rubah. Kita akan rubah menjadi bilangan berpangkat positif. Udah kelihatan yang pangkat negatif hanya siapa? Hanya X pangkat min 4. Ya, karena ini ada 3/5 koefisiennya. Ya, ini dulu nih diperpanjang pernya. Ya, kalian perpanjang. Ya sudah,
Gampang. Yang turun ke bawah, ya kan kelima ini penyebut ya, makanya tetap 5 ada di penyebut. 3 ini pembilang. Ya, walaupun 5 ini pangkat positif, dia tetap ada di bawah karena dia merupakan penyebut. Ya, ya sudah. Yang di bawah siapa lagi? Yang ini, yang pangkat negatif, X pangkat min 4. Ketika pindah ke bawah, dia menjadi X pangkat 4. Nah, 3 tinggal siapa temannya? Siapa lagi yang pangkat positif? Ya ini Y ya, Y pangkat 1 kan aslinya. Dia sudah berpangkat positif. Ya inilah bentuk pangkat positifnya. 3/5 X pangkat min 4 Y itu sama dengan 3Y per 5 X pangkat 4. Bisa ya? Bisa. 3. Seperti yang tadi nih. Ini sudah berpangkat positif ya. Kita mau disuruh rubah menjadi bilangan berpangkat negatif 1/64. Kita rubah dulu 64 itu menjadi basis terkecilnya. 64 basis terkecilnya siapa? Ayo, ini nanti jadi 1 per. Kita cek. Ayo, basis terkecil dari 64 siapa? 2. 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 64. 2 pangkat 6. Ya, karena diminta menjadi berpangkat negatif, maka sama dengan ya sudah ini kita naikkan ya ke sini. Jadi 2 karena naik tadinya positif jadi negatif. Selesai sudah. Dan kalau ada pertanyaan silahkan berkomen di bawah atau hubungi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.